Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tag atau bentuk tag, yaitu recount tag. Sebelum kita mempelajari recount tag ini, sebaiknya kita pelajari dulu tenses simple past tense, karena pada recount tag ini menceritakan suatu peristiwa ataupun kejadian yang telah berlalu. Baik, kita jelaskan secara terperinci definition atau definisi dari recount tag. Recount tag is a tag which retells event or experiences in the past. Tag yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Kemudian dua type atau tipe. Pertama, personal recount. Menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya, menceritakan kegiatan liburan vacation in Bali, trip to the zoo, liburan ke Bali, atau perjalanan menuju kebun binatang dan lain-lain. Kedua, factual recount, yaitu menyajikan peristiwa yang benar terjadi. Contohnya menceritakan kembali tentang kecelakaan lalu lintas. Next, biographical recount, menceritakan kisah hidup seseorang, contohnya biografi dari B.J. Habibie, biografi dari Bapak Presiden Soeharto, atau biografi atau kisah perjalanan hidup dari penulis. Kemudian imagination recount, menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang terjadi, contohnya kita bermimpi, kemudian kita menceritakan kembali tentang mimpi tersebut. Ketiga, purpose atau tujuan. To share unique or unusual experience. Untuk membagikan atau meng-share atau membagikan pengalaman atau kejadian yang unik. To retell something unforgettable. Untuk menceritakan kembali hal yang tak terlupakan, hal-hal yang berkesan di hati dan diulang menceritakannya. To give information about an incident, memberikan informasi tentang suatu kejadian. To make the readers learn something, untuk membuat pembaca belajar sesuatu. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah general structure. Yang pertama, orientation. Pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi di samping kita mempelajari simple past tense tadi, bagus dan sebaiknya juga, kita juga mempelajari penggunaan dari WH question atau question word. Seperti penggunaan who siapa, when di mana, where di mana, and when kapan peristiwa itu terjadi. Next, events, rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Orientation biasanya berisikan kesan dari peristiwa yang dialami. Reorientasi ini kadang ada ditemukan di tag, kadang ada tidak ada. Kemudian 5 language features, tata bahasa atau tenses atau structure yang digunakan dalam a recount. Itu seperti yang telah dijelaskan tadi, kita menggunakan kalimat past tense. Dan sebaiknya kita pelajari dulu past tense,
dan WH question atau question words. Nah, di sini kita bahas itu language features yang penting dalam tata bahasa adalah simple past tense. Contoh, I went to Bali last week. Nah, jadi menggunakan kata kerja ya. Saya pergi ke Bali minggu yang lalu ya. Kalau kata kerja pertama di sini go. Ini keterangan waktu last week menyatakan suatu peristiwa atau kejadian telah berlalu last week. Kemudian we were very happy. Kami telah berbahagia. Berarti sudah berbahagia, sudah berlalu. Kemudian adverb of time ya, keterangan waktunya adalah menggunakan keterangan waktu pada simple past tense atau past tense. Last week, minggu lalu. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Action verb menggunakan kata kerja kedua. Play, kata pertamanya adalah play atau infinitifnya play. Di sini pas played, worked bekerja. Kata kerja pertamanya works, berarti di sini adalah regular verb ditambah dengan ed. Kemudian books, nah, ini adalah irregular verb, tidak teratur ya. By, kata dasarnya by, book. Ada lagi seperti yang lain sudah kita jelaskan pada kalimat past tense. Eat, ate, eaten. Sleep, slept, slept, dan lain-lain. Conjunction. Conjunctionnya di sini adalah after that, setelah itu. Then, kemudian. Ini adalah semuanya adalah language features, tata bahasa yang digunakan. Jadi tata bahasa itu kita masukkan dalam cakupan language features. Next. Kemudian nomor yang keenam yaitu contoh take recount. Nah, kita harus berurutan ya. Contoh take recount, bentuk tag bacaan. Jadi kita harus urut sekali. Orientation, event 1, event 2, kemudian reorientation harus berurutan. Ya. Kita baca dulu yang orientation. Judulnya adalah Diving in Bunaken Island. Last year, I left New Zealand for Bunaken Island. I went there with a group of New Zealand divers. Getting there was not that easy. Soon after our arrival at Bunaken, we got a general briefing. It included a description about how to make pictures underwater. Event keduanya ini ya. Kemudian event 1 pertamanya orientation ya. Kemudian event satunya ini briefing. Soon after our arrival at Bunaken, we got a general briefing. It included a description about how to take pictures underwater. Kemudian event 2-nya, then we began our diving. In our diving, we saw a group of tiny fish. In order to identify them, we needed a good guide with some knowledge of their habitat and behaviors. It was difficult to identify. In summary, the trip was mostly enjoyable. This place is so impressive with its marine life. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan memberikan materi pelajaran beberapa contoh-contoh take recount. Demikian pada hari ini. Thank you. See you. Bye-bye. Demikianlah yang dapat kami berikan materi pelajaran pada hari ini.
Jangan lupa subscribe, like, and share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karam dia.